Closed doors, I'm a fool for your love. Gak coba sekarang di sini. Nah, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1099 yang anjay ini satu chapter lagi menuju angka bulat di 1100. Nah, kita pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta buat yang baru di sini juga bisa langsung klik subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, nyolong mari besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1099 ini adalah Peace Lover, yang ada artian lainnya juga yang akan kita bahas di spoiler kali ini. Dimana chapter dikatakan lanjut langsung dari apa yang terjadi di chapter 1098 sebelumnya, saat kerajaan Sorbet langsung didatangi kembali oleh Raja Bekori yang sebelumnya dilengserkan 22 tahun yang lalu oleh Dragon dan Ivankov. Dan kembalinya Bekori ini disupport dengan pasukan angkatan laut yang mendapatkan perintah resmi dari pemerintahan dunia, karena Raja Bekori adalah raja asli dari kerajaan Sorbet ini. Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat-sangat aneh sekali, atau mungkin bisa dibilang paradoks yang ada di angkatan laut, di mana angkatan laut sebenarnya ditakdirkan untuk melindungi masyarakat jika kita lihat dari kata-kata Sengoku. Tapi lagi-lagi mereka juga lah yang malah menghabisi masyarakat itu sendiri atas dasar keadilan yang dimiliki oleh pemerintah dunia yang sangat korup dan bias. Yang sejujurnya ini kacau banget sih, yang sangat wajar sekali kenapa akhirnya nanti Dragon meninggalkan mereka dan Garp pun ingin tetap sebagai Vice Admiral, yang pastinya dia nggak akan mau lah diperintah oleh siapapun yang bahkan harus melawan kode etik mereka semua. Yang sebenarnya untuk hal ini sangat lumrah juga terjadi di dunia kita, karena bukankah sangat sulit sekali untuk menolak perintah atasan dengan segala macam jabatan lah, yang bukankah sudah ada satu kasus yang sangat terkenal juga di negeri kita. Nah, lanjut ke spoiler kali ini, dimana kedatangan Bekori tadi yang bisa bilang lagi-lagi sangat percuma ya, karena bukankah Kuma ada di sana dengan kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan Kuma seorang diri dapat meratakan mereka semua. Ya, single-handedly, yang ini gila banget. Yang akhirnya Kuma pun menjadi raja dari kerajaan Sorbet karena permintaan rakyat-rakyat yang ada di negeri tersebut. Kalau dikatakan ada seseorang yang kabur, tetapi kita masih belum tahu siapa orang ini. Apakah orang ini adalah Raja Bekori lagi atau bagaimana? Ya, kita tunggu di versi lengkapnya. Di sini juga akhirnya Bone dikatakan dia memakan buah iblis Toshinomi secara tidak sengaja, yang mungkin konteksnya cukup mirip lah ya dengan apa yang terjadi kepada Luffy, yang untuk timelinenya juga belum jelas apakah dia makannya di kerajaan Sorbet secara tidak sengaja atau bagaimana, karena bukankah sangat random sekali kok tiba-tiba ada buah iblis di tempat Bone dan tiba-tiba Bone bisa memakannya seperti itu. Dimana waktu pun terus berjalan, tetapi Raja Bekori ini yang sangat kekeh luar biasa, dia terus-terusan kembali menyerang kerajaan Sorbet. Dan tepat juga seperti prediksi kita, dialah yang ternyata menyebarkan rumor terkait Kuma sang raja tirani, yang aduh ini nggak ngaca banget. Padahal bukankah dia yang sangat tirani, tapi ya emang kayak gitulah. Orang kalau salah cuma bisa lempar tangan doang. Ya ibarat kayak haters-haters di sosmed lah yang sangat lemah sekali. Tapi ya jelas Kuma yang sudah terlalu kuat, gak mungkin lah dia kalah oleh manusia-manusia seperti ini, karena lagi-lagi Kuma menghancurkan mereka semua. Yang setelah itu Kuma pun dikatakan membuat kru bajak lautnya sendiri dan masih menggunakan sebutannya sebagai The Tyrant atau Sang Tirani. Dari tengah-tengah itu Dragon dia memberitahu kepada Kuma lokasi dari Dr. Vegapunk yang berada di Pulau Egghead. Yang akhirnya Kuma dan Bone pun mereka pergi untuk mengunjungi Vegapunk di Pulau Egghead tersebut. Yang lagi-lagi ini sangat persis sekali seperti bahasan kita di video prediksi sebelumnya, di mana kata-kata Dragon terkait akan mencari dokter di seluruh dunia pasti akan berujung ke satu orang yang sangat jenius yang juga sudah dia kenal sejak lama, yaitu Dr. Vegapunk. Dan fakta bahwa Bone pernah berkata jika dia sebelumnya pernah pergi ke Pulau Egghead, pasti itu pun terjadi di antara rentang 6 sampai 2 tahun yang lalu. Yang akhirnya ternyata terjawab langsung di chapter ini. Dan alasan mereka datang pun ternyata sangat clear sekali. Kuma setuju jika tubuhnya dijadikan proyek prototipe terkait pasukan cloning Vegapunk, yang itu pun ditukar dengan perjanjian bahwa Vegapunk wajib menyembuhkan penyakit anaknya, yaitu Bone. Kok Vegapunk bisa menyembuhkan penyakit dari Bone ini? Sejujurnya
sejujurnya lagi-lagi sangat masuk akal. Dia toh bukankah manusia jenius dengan kapasitas otak yang bisa diakses kapanpun dan tidak ada kata lupa karena dia memakan buah iblis nomi alias buah iblis otak. Makanya sudah pasti orang ini tahu hampir segalanya. Yang itu pun adalah sudah kudagu kita yang ke beberapa kali. Dan juga untuk nama project dari pasifista ini, karena Kumas sebelumnya menjawab jika dia adalah seorang peace lover atau pembawa kedamaian. Yang itu pun sama artinya dengan pasifista juga yang memiliki arti sama sebagai pembawa kedamaian. Dan itulah ternyata awal mula project luar biasa yang bahkan sekelas bajak laut topi jerami pun kerepotan ketika harus melawan satu prototipenya saja di 2 tahun lalu. Dan muncullah project pasifista ini yang masih berlanjut sampai sekarang dan sudah masuk ke Mark III atau versi ketiga. Ingat di 2 tahun yang lalu itu adalah prototipe alias beta lah, belum masuk ke versi pertama, dan mungkin beberapa yang kita lihat sudah masuk versi pertama, dan yang sangat luar biasa alias Mark III itu masuk versi yang ketiga. Dan chapter pun berakhir dengan katanya Gorosei Jay Garcia Saturn yang menguping percakapan di antara kedua orang itu. Yang lagi-lagi percakapan apa sih yang dikuping oleh Saturn ini kita masih belum tahu. Apakah hanya project dari pasifista dan kesembuhan Bonnie atau ada hal penting lainnya yang masih belum dibahas di spoiler kali ini. Tapi lagi-lagi untuk lengkapnya kita perlu bahas di video review nanti seperti biasa karena ini masih spoiler yang belum sangat lengkap. Dan ngomong-ngomong, bukankah ada teori cukup terkenal jika apakah jangan-jangan Saint Saturn lah yang menciptakan penyakit Sapphire Scale ini, dan apakah dia adalah ayah dari Bonnie yang menikahi Ginny? Itu pun sudah pernah saya bahas di satu teori menarik di video ini. Jika kalian penasaran bisa langsung tonton untuk videonya ya. Serta ngomong-ngomong tentang pasifista atau membawa kedamaian, yang bukankah ini pun bertepatan dengan hal-hal menyayat hati yang kita lihat di sosial media tiap hari yang bahkan masih terus berlanjut sampai saat ini. Itu pun terkait peperangan atau genosida yang terjadi di Palestina sana. Kami, Devilomi dan DNA Merchandise akan menggalang dana bantuan untuk sahabat-sahabat kita di Palestina sana melalui sedekah Basnas dan atau kita bisa. Caranya cukup gampang, kalian bisa bantu support dengan membeli kaos We Are Warrior of Liberation ini dengan Luffy dan semangka yang menjadi ciri khas kita. Kaos ini hanya akan dihargai 100.000 saja dan semua pendapatannya akan kita donasikan full kepada badan yang mengurus terkait Palestina tersebut. Untuk jumlah kaos yang akan dijual pun akan berjumlah hanya 56 pieces saja. Lagi-lagi 56 ini angka kebebasan dari Luffy. Atau jika tidak sampai 56 pieces, hanya pemesanan sampai hari Senin tanggal 27 November di minggu depan nanti ya. Dimana untuk kali ini tidak akan kita buka lama-lama ya, biar bisa cepet lah bantu sedekah dan donasinya ke sahabat-sahabat kita yang membutuhkan di Palestina sana. Nah, untuk pemesanan dan prosesnya bagaimana akan kita sampaikan nanti di Instagram kami dnm.merch. Jadi pastikan jangan lupa untuk follow ya untuk informasi lebih lanjut lagi. Di sini kami baru spill untuk desainnya saja. Yuk, we are Warrior of Liberation, pejuang kebebasan, dan we stand for humanity. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.